tupai, dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah seorang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu mereka lakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya itu. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Baik, setelah kita mendengarkan dongeng yang telah Ibu bacakan tadi, silakan anak-anak buka bukunya halaman 96 dan mari kita sama-sama isi tentang unsur-unsur cerita yang ada dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Pertama yang akan kita isi adalah judul. Apa judul dongeng yang Ibu bacakan? Judulnya adalah ini dia. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Silakan anak-anak tulis. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh itu adalah pemerannya. Siapa pemerannya? Pemerannya adalah, ya betul, pemerannya adalah tupai dan ikan gabus. Lalu selanjutnya ada sifat tokoh. Perlu anak-anak ketahui sifat dalam tokoh itu ada 3, yaitu ada protagonis. Protagonis ini pemeran yang punya sifat baik. Yang sifatnya baik adalah protagonis. Yang kedua yaitu antagonis. Antagonis ini kebalikan dari protagonis. Karena protagonis baik berarti antagonis adalah jahat. Antagonis itu jahat. Antagonis itu adalah pemeran yang jahat. Selanjutnya adalah tritagonis. Tritagonis ini menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang penengah, orang ketiga antara protagonis dan antagonis. Silakan sifat tokohnya protagonis, antagonis atau tritagonis. Betul, sifat tokohnya adalah protagonis. Sifat tokohnya protagonis. Ditulis di sifat tokoh protagonis. Lagi kita harus tahu sifat tokoh tupai itu seperti apa. Tupai, bagaimana sifat tupai? Sifat tupai adalah suka menolong. Sifat tupai itu suka menolong. Bagaimana dengan sifat ikan gabus?
Sifat ikan gabus adalah penyabar. Kenapa penyabar? Karena ikan gabus rela menunggu tupai untuk mengambilkan obat, yaitu hati ikan hiu. Jadi gabus ini sangat sabar. Yang selanjutnya yaitu tempat. Di mana tempatnya? Tadi diceritakan tempatnya ada di daerah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Itu tempatnya. Lalu awal cerita. Cerita ini kenapa tupai mencari hati ikan hiu? Kenapa nih? Ini awal ceritanya. Apa coba? Awal ceritanya adalah dimulai dengan tupai melihat ikan gabus sangat lesu. Nah, awal ceritanya dimulai dengan itu. Tupai itu kaget melihat sahabatnya atau ikan gabus terlihat sangat lesu. Itu awal ceritanya. Selanjutnya yaitu akhir cerita. Nah, akhir cerita nih. Akhir cerita ini karena tadi awalnya melihat ikan gabus lesu dan tupai mencari hati ikan hiu. Nah, akhir ceritanya bagaimana? Ayo, bagaimana? Coba. Betul, akhir ceritanya itu tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pinter, hebat. Terakhir yaitu pesan moral. Pesan moral ini adalah amanat atau pelajaran yang dapat anak-anak ambil di dongeng ini. Apa coba? Apakah harus menyuruh teman? Itu pelajarannya bukan? Pesan moralnya bukan? Bukan. Tetapi pesan moralnya adalah selalu menolong teman ketika kesulitan. Hebat, alhamdulillah. Beres ya. Nah, sekarang coba anak-anak isi nantilah akan Ibu jelaskan di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.